Pagi hari ini saya dipesan dari Pastor Nicholas untuk melanjutkan bicara soal worship. I love worship. Saya grow up sebagai orang yang mencintai worship, and kehidupan saya banyak diubahkan lewat penyembahan. Bahkan dari pelayanan dari sejak muda pun Tuhan bawa saya ke dalam penyembahan, dalam praise and worship. Nah, pagi hari ini saya mau melanjutkan. Waktu yang lalu saya sempat bagikan tentang worship juga, tapi pagi hari ini saudaraku, saya mau bicara soal ekspresi worship. Ekspresi worship. Tahukah saudara bahwa kehidupan kita ini adalah penuh dengan ekspresi? Amin. Tuhan ciptakan manusia dengan ekspresi juga saudaraku. Dia desain hidung saudara, matanya 2, mulutnya 1, thank God. Telinganya 2, jangan dibalik saudaraku. Memang kadang-kadang ada wanita yang matanya 2 dan mulutnya 2 saudaraku. Tapi Tuhan itu punya ekspresi saudaraku. Bayangkan kalau kita di dunia ini, hidup di dunia tanpa ekspresi. Saudaraku, bayangkan saudaraku makan bakso abang-abang tanpa ekspresi. Bayangkan nonton bola tanpa ekspresi. Bayangkan nonton film drama Korea, aktornya dari awal sampai akhir tidak ada ekspresi, saudaraku. Siapa yang mau nonton? Ceritanya bagus, aktornya keren, tetapi tidak ada ekspresinya. Mau saudaraku? Aktrisnya cantik sekali saudaraku, tapi tidak ada ekspresi. Kita nggak tahu, kita mesti nebak-nebak sendiri, minta karunia penafsiran. Dia lagi senang apa susah? Lagi nangis apa tertawa? Tidak ada ekspresinya, cuma dialog. Ada yang mau nonton saudaraku? Tidak ada saudaraku ya. Demikian juga bayangkan Tuhan. Waktu dia pagi hari ini melihat saudara-saudara menyembah Tuhan saudaraku. Dia sangat senang sekali pada waktu saudara tersenyum. Saudara melihat ke atas, saudara mengangkat tangan, saudara berdoa dengan khusyuk saudaraku. Tuhan itu sangat senang. Amin saudaraku. Karena ekspresi kadang-kadang seringkali lebih berbicara banyak daripada kata-kata. Ekspresi kita menunjukkan bagaimana cinta kasih kita, emosi kita kepada Tuhan, feeling kita kepada Dia. Nah, pagi hari ini saya mau sampaikan beberapa ekspresi yang alkitabiah saudaraku. Di dalam Alkitab kalau saudara baca, Alkitab menggambarkan begitu banyak ekspresi-ekspresi penyembahan yang terjadi saudaraku. Nah, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Banyak dari ekspresi ini sudah kita lakukan secara tidak sengaja ataupun sengaja. Mungkin saudara yang sudah puluhan tahun Kristen, saudara sudah secara otomatis mengangkat tangan, menyanyi, memuji Tuhan. Tapi pagi hari ini biarlah firman Tuhan mengingatkan setiap kita bahwa ketika kita mengekspresikan penyembahan kita, itu di hadapan Tuhan akan lebih indah dan lebih manis. Bagi kita yang mengekspresikannya, penyembahan kita semakin meresap dan semakin diberkati. Ada amin saudaraku? Masih ada sukacita? This morning I'm going to talk about expression of worship, saudaraku. The expression will make a lot of difference. It makes difference to you, it makes difference to God, it makes difference to others, saudaraku. Ketika orang melihat saudara dengan menyembah Tuhan dengan penuh ekspresi, maka banyak orang akan tersentuh dan bisa diberkati olehnya. Yang pertama kita mau lihat adalah yaitu verbal expression. Perkataan, ucapan perkataan, ekspresi perkataan. Yang pertama yaitu kita dengan bisa mengucapkan penyembahan kita kepada Tuhan. By speaking. Dalam firman Tuhan dikatakan, Mazmur 34, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku, saudaraku. Kalau kita bicara soal mulut, itu bukan bicara soal kita berdiam diri, tapi diucapkan. Bukan hanya dikulum atau tersenyum, tapi diucapkan, pujian yang diucapkan dari mulut kita. Amin. Ayat Mazmur 63 berkata, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau, saudaraku. Daud berkata bahwa setiap kali dia mengingat kasih kebaikan Tuhan, maka bibirnya selalu memegahkan Tuhan, mengucap syukur. Seperti yang saudara tadi lakukan pagi hari ini, kita naikkan syukur, bersyukur kepada Tuhan. Nah, ucapan pujian itu saudara bisa lakukan di mana saja dan kapan saja. Tidak hanya di gereja dalam ibadah, tapi pada waktu saudara keluar berjalan,
pada waktu saudara dalam perjalanan ke kantor, bahkan dalam waktu bekerja pun di sela-sela pekerjaan, kita bisa mengucapkan pujian kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Seringkali di tengah-tengah pekerjaan saya sering mengucapkan, Tuhan terima kasih Engkau baik. Kadang-kadang saya menyanyi sedikit, saudaraku. Kadang-kadang saya berkata kepada dia, Tuhan, thank you Lord. Every morning kalau saya lihat matahari, I love sun, saudaraku. Setiap hari kalau saya lihat matahari, saudaraku, maka saya akan bersyukur, Tuhan, thank you for the sun. Thank you for the sunshine, for sinar matahari, saudaraku. Ucapan pujian itu menyenangkan hati Tuhan. Dan membuat kita selalu sadar bahwa kehidupan kita itu tidak bisa jauh dari Tuhan, saudaraku. Tuhan is not a Sunday God. He is an everyday and every time in our life. Mazmur 42 berkata, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Daud berkata-kata kepada dirinya sendiri, saudaraku. Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi. Katakan bersama saya, bersyukur lagi. Bersyukur lagi. Bersyukur lagi. Iya gitu dong, semangat dikit gitu ya. Bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ketika Daud tulis ini, dia sedang dalam keadaan tertekan. Dalam keadaan gelisah, ketakutan, karena dikejar-kejar mau dibunuh, saudaraku, oleh musuhnya, saudaraku. Tapi pada waktu dia tertekan, tidak ada orang yang bisa konseling dia, tidak ada ibadah tengah minggu, tidak ada doa malam, tidak ada acara KKR, tidak ada conference, saudaraku. Apa yang dia lakukan? Dia duduk di hadapan, dia duduk sendirian, saudaraku, dia berkata kepada diri sendiri. He encouraged himself. Dia berkata, mengapa kamu tertekan David? Mengapa kamu tertekan? Bangunlah jiwaku, bersyukurlah lagi kepada Tuhan. Daud mengingatkan dirinya. Seringkali kita di tengah-tengah kesibukan sehari-hari, kita perlu mengingatkan diri kita sendiri. Saudara punya handphone, seringkali kita set a reminder. Amin, saudaraku. Reminder buat bangun, reminder untuk appointment dokter, reminder untuk jemput anak, reminder untuk hal-hal yang lain, saudaraku. Dalam kehidupan kita, seringkali we need to remind ourselves untuk bersyukur lagi, bersyukur lagi, bersyukur lagi. Amin, saudaraku. Kalau kita sedang sakit, remind yourself, saya mau bersyukur lagi. Kalau kita lagi susah, remind myself, aku mau bersyukur lagi. Kalau kita sedang menghadapi masalah, Tuhan, aku mau bersyukur lagi kepada Engkau, karena Engkau Allah yang baik. Ucapkan ucapan pujian kepada Tuhan, itu adalah ekspresi pujianmu secara verbal, saudaraku. Hal yang kedua adalah kita bisa bersorak-sorai, shouting, saudaraku. Haleluya! Amin, saudaraku. Walaupun kita ibadah pagi, saudaraku, tapi tidak ada alasan untuk kita tidak bisa bersorak-sorai, saudaraku. Amin, saudaraku. Ada di sini yang sakit leher? Tidak ada semua ya, sehat semua ya. Mari kita bersorak sama-sama, haleluya. 1, 2, 3, haleluya. 1, 2, 3, haleluya. One more, 1, 2, 3, haleluya. Lumayan. Jantung lebih kuat, saudaraku. Amin. Nah, pujian penyembahan, saudaraku, sorak-sorai ini, saudaraku, Mazmur 27 berkata, maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekelilingku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan, saudaraku. Ketika Daud menulis ini, Tuhan sedang menolong dia, saudaraku, terhadap musuh-musuhnya. Dikatakan, oleh karena itu tegaklah kepalaku mengatasi lawanku. Ada satu lagu berkata, maka tegaklah kepalaku hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan musuh pun dan mulutku memuji bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu, saudaraku. Ketika kita bersorak kepada Tuhan, saudaraku, ada sesuatu yang bangkit dalam tubuh kita, saudaraku. Ada sesuatu semangat yang baru. Ada suatu sukacita. Kalau kita sedang lemah, saudaraku, jangan diturutin lemes terus. Tapi seringkali kita mesti lawan dan kita bangkit. Bersorak kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Karena Dia pembela kita, saudaraku. Mazmur 66 ayat 1 sama 2 dikatakan, bersorak-sorailah, suatu perintah bagi Allah, hai seluruh bumi. Ada suatu perintah dikatakan, bersorak-sorailah kepada Tuhan. Sorak-sorai itu is powerful. Bersorak-sorai bagi Tuhan itu adalah suatu hal yang sangat powerful.
Saudara tahu bagaimana tembok Yeriko itu yang tebal dan tinggi itu hancur, saudaraku? Bukan dengan drill, saudaraku. Bukan dengan bom atau dynamite, saudaraku. Tapi dengan sorak-sorai, saudaraku. Kalau saudara mengerti ini, saudaraku, mungkin saudara tidak punya tembok yang harus dihancurkan. Mungkin ada orang di rumah yang mau demolis rumah, boleh juga, saudaraku. Saudara bisa coba bersorak-sorai sehingga saudara bisa tidak perlu bayar ribuan dolar untuk demolis, saudaraku. Tapi jangan lupa, jangan sampai rumah tetangga saudara yang hancur, saudaraku. Make sure rumah saudara saja yang hancur, saudaraku ya. Tapi pada waktu dulu, saudaraku, tembok Yeriko yang tebal itu, saudaraku, ketika dikelilingi 7 hari, pada hari ke-7 mereka bersorak-sorai. Perintah Tuhan hanya dikatakan bersorak-sorailah, bersorak-sorailah. Ketika kita bersorak-sorai, ada kuasa untuk merobohkan tembok. Ketika kita bersorak-sorai, ada kuasa untuk meruntuhkan penghalang-penghalang dalam kehidupan kita. That's power in shouting. Shouting to God, saudaraku. Saudara, kalau kita bisa lihat pada waktu orang nonton bola, ketika tim kesayangan pegangannya itu menyapakan bola dan gol, saudaraku, apa yang mereka lakukan? Mereka bersorak-sorai, yeay, saudaraku. Bahkan sampai ada yang lompat, saudaraku, ada bersorak-sorai. Kenapa, saudaraku? Karena mereka sangat excited. Luapan sukacita, luapan kesenangan, saudaraku. Demikian juga dengan kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, saudaraku, ada baiknya kita meluap-luap dengan kesukaan kepada Tuhan. Ada luapan, saudaraku. Amin. Saya lihat pagi hari ini ada beberapa sudah meluap-luap, saudaraku. Ada beberapa yang masih sedang boiling, saudaraku. Saya berdoa at the end of this service, everyone is boiled, everyone is ready, everyone is penuh dengan sukacita. Haleluya. Kuasa sorak-sorai itu dapat merobohkan tembok. Mungkin pagi hari ini engkau datang dengan tembok yang mengelilingi engkau. Membuat engkau lemah, membuat engkau terkurung, membuat engkau limited saudaraku, dalam engkau bergerak, saudaraku. Mungkin engkau tidak bisa melihat masa depanmu. Engkau tidak bisa melihat pengharapan di hari esok, saudaraku. Mungkin ada tembok yang menghalangi engkau sehingga engkau kehilangan pekerjaan, kehilangan sukacita. Saya mau beritahukan, saudaraku, let's stand up and bersorak-sorai kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga, singing, menyanyi. Wah, menyanyi ini kita sudah paling expert, saya rasa. Sudah 30 tahun kita nyanyi terus, saudaraku. Mazmur 28 berkata, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria, bersukacita hatiku. Dan dengan nyanyianku, aku bersyukur kepada Tuhan, saudaraku. Saudaraku yang kasih, menyanyi itu adalah baik. Singing is very healthy. Healthy for your soul, healthy for your spirit. When you sing to the Lord, it is very powerful, saudaraku. Saudara lihat, singing itu dalam dunia kesehatan merupakan suatu terapi, bentuk terapi, di mana orang yang sakit, orang yang depresi, waktu mereka menyanyi, jiwa mereka itu akan mulai membaik, saudara. Orang yang sakit waktu menyanyi itu jiwanya membaik. Makanya orang suka pergi ke karaoke. Ada orang karaoke nangis, saudara. Mungkin habis putusin pacar bisa juga nangis dia dengar lagu waktu pacaran, saudaraku. Tapi orang nyanyi karaoke itu senang sekali, pulang-pulang happy, saudaraku. Amin, saudaraku. Karena menyanyi itu saja sudah merupakan suatu hal yang baik. Tapi apalagi menyanyi bagi Tuhan. Bukan hanya jiwamu yang disegarkan, rohmu dikuatkan. Imanmu dikuatkan, dibangkitkan. Amin, saudaraku. Maka itu waktu menyanyi, saudaraku, menyanyilah dengan sukacita. Menyanyilah dengan sungguh-sungguh. Menyanyilah dengan sadar. Ada orang penyanyi gak sadar loh. Masa sih? Betul, saudara. Apalagi di gereja, saudaraku. Banyak orang yang menyanyi tidak sadar. Tadi lagu apa ya pagi ya? Saya gak tahu nyanyi apa tadi ya. Tapi kamu nyanyi kok saya lihat. Saya lupa loh. Nah, saudara, hati-hati, saudaraku. Itu artinya saudara nyanyi tanpa sadar, saudaraku. Bukan nyanyi di gerakan Roh Kudus, tapi saudara kehilangan kesadaran karena terlalu otomatis. Jangan jadi penyembah-penyembah otomatis, karena Bapa di surga tidak mencari penyembah-penyembah otomatis. Dia mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Artinya roh saudara hidup. Kebenaran itu adalah kita sadar, pikiran kita terfokus kepada Tuhan. Sekarang tegaklah kepalaku, memang tegak. Waktu nyanyi sekarang tegaklah
kepalaku. Nah ini saudara, nyanyi otomatis namanya. Kagak sinkron, saudaraku. Amin, saudaraku. Oleh karena itu, perhatikanlah bagaimana engkau menyanyi. Demikianlah firman Tuhan. Perhatikanlah bagaimana engkau menyanyi setiap hari Minggu. Jangan jadi penyanyi-penyanyi otomatis. Apalagi kalau sudah berdiri di sini, saudaraku. Waduh, saudaraku. Jangan nyanyi secara otomatis karena hafal lagunya, saudaraku. Tapi nyanyilah bagi Tuhan, saudaraku. Menyanyi pujian pada Tuhan itu sangat luar biasa. Pada suatu kali Paulus itu dipenjara karena dia melayani Tuhan, saudaraku. Paulus dan Silas ketika dia penjara berdua, saudaraku. Di tengah-tengah malam pada waktu semua orang sudah tidur, saudaraku. Dia sudah didera, mereka dipukuli, pasti sakit, saudaraku. Tidak ada koyo, tidak ada visio pada waktu itu, saudaraku. Mereka harus dengan, tidak bisa, tidak ada perban, saudaraku. Mereka sakitan, secara tubuh mereka kesakitan. Tetapi secara roh mereka tidak sakit. Pada waktu malam mereka memuji Tuhan, saudaraku. Walaupun tubuhnya sakit dan lemah, pada waktu malam mereka memuji-muji Tuhan. Saudara, apa yang terjadi, saudaraku? Ketika semua orang mendengar pujian mereka, saudaraku, terlebih lagi ketika Allah mendengar pujian mereka, maka Allah membuka pintu penjara itu. Dan mereka boleh dibebaskan, saudaraku. Kuasa pujian penyembahan ketika saudara memuji Tuhan, menyanyi dengan sungguh-sungguh, saudaraku, maka kuasa itu akan membebaskan saudara. Ada kuasa penyembuhan, ada kuasa kelepasan, ada kuasa mujizat. Yang percaya katakan amin, saudaraku. Menyanyilah bagi Tuhan, saudaraku. Pada pagi hari ini, saudaraku, mari kita angkat hati kita, saudaraku. Katakan, Tuhan, aku mau bersyukur kepada Tuhan. Maka saudara angkat tanganmu, saudara, kepada Tuhan saat ini. Katakan, Tuhan, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Katakan, aku hendak bersyukur pada Tuhan yang kebaikannya. Mari nyanyi bersama-sama. Dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Katakan dia Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Katakan ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas Saudaraku yang terkasih, ketika kita menyanyikan pujian kepada Tuhan dengan ucapan syukur, saudaraku, maka Tuhan itu hadir. Amin, saudaraku. Kalau Dia hadir, saudaraku, apa saja bisa terjadi. Kalau Dia hadir, saudaraku, tembok itu bisa runtuh. Pintu penjara yang sekuat apapun bisa terbuka. Ikatan yang sekuat apapun yang membelenggu kehidupan kita bisa terlepas. Penyakit apapun, seberat apapun, saudaraku, bisa disembuhkan. Kalau Dia hadir. Dan pujian itu mengundang Allah hadir. Karena Allah itu senang dipuji. The only thing that God cannot do for Himself is He cannot praise Himself. Tuhan tidak bisa memuji dirinya sendiri. When He created you and me with one purpose is to glorify His name. Haleluya, saudaraku. Haleluya.
Dia punya ribuan malaikat di sorga. Siang malam memuji Tuhan. Tapi satu orang dari saudara memuji Tuhan, saudaraku. Allah memalingkan mukanya melihat, wow, I want to listen to my son and daughter. That's how much you are precious. Amin, saudaraku. Haleluya. Yang pertama adalah verbal expression, kita sudah belajar. Yang kedua adalah penyembahan itu bisa dilakukan secara ekspresikan dengan secara fisik. Dengan posture, expression, saudaraku. Salah satunya di Alkitab dikatakan adalah berlutut, bersujud, saudaraku. Mazmur 65 ayat yang ke-6 berkata, mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, saudaraku. Ini harusnya menjadi suatu motivasi kita dalam waktu ibadah. Masuk dalam ibadah. Mari kita sujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Waktu kita berlutut, kalau dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Grikanya, saudaraku, di New Testament itu dikatakan proskuneo. Di dalam bahasa Yunani, saudaraku, di dalam Old Testament dikatakan syakah. Both of them have a meaning is to bow down. Ini adalah suatu ekspresi yang sangat sering terjadi, kalau saudara baca di Alkitab, terjadi di history of God's people. When God's people come to Him, they always bow down. Kenapa kita bow down, saudaraku? Kita bow down banyak artinya. Kita merendahkan diri, kita menempatkan Dia lebih dari kita. Kita bow down karena He is the King. He is the master, we are the slave, we are the servants, saudaraku. Dia Allah, kita umatnya, kita bow down, saudaraku. Mungkin dalam setiap ibadah kita tidak lakukan itu, saudaraku. Tapi di rumah masing-masing, saudaraku, di kamar saudara, coba mulai praktekkan untuk berlutut di hadapan Tuhan waktu berdoa. Mungkin ada saudara yang merasa, aduh saya lutut saya sakit Pak. Atau saya tidak bisa berlutut lama-lama, that's okay. Saudara bisa duduk di lantai, lipat kakinya, itu artinya saudara merendahkan diri di hadapan Tuhan. Hati saudara bow down before Him. Amin, saudaraku. Bow down itu, ketika kita berlutut, itu refleksi dari hati kita kepada Allah. Kalau saudara belum pernah berlutut di hadapan Tuhan, saya encourage saudara nanti minggu ini, saudaraku, papan saudara pada waktu berdoa, coba berlutut di hadapan Tuhan. Sungkem kepada Tuhan. Sujud kepada Dia. Tuhan, Engkaulah Allahku. Engkaulah Rajaku. I am your servant, Lord. Saudara lihat nanti. Dia akan disenangkan, saudaraku. Amin. 2 Tawarik 7 ayat 3. Pada waktu itu ketika Raja Salomo mentabiskan bait Allah yang dia bangun, saudaraku. Saudara mesti ngerti, sejak waktu sebelumnya itu, bait Allah itu selalu dipindah-pindahkan. Pada waktu bangsa Israel moving, saudaraku, sebagai kemah bait suci. Tapi ketika mereka sudah settle, Tuhan bawa mereka masuk ke Israel, saudaraku. Lalu Tuhan memberikan desire kepada Raja Daud untuk membangun. Tapi Tuhan bilang, it's not you, but I want your son to build. Lalu Daud membangun dengan sangat megah sekali, saudaraku. Lalu mereka ketika dia mau mentabiskan, dia berdoa, membacakan doa. Setelah dia membacakan doa, saudaraku, lalu dikatakan, ketika segenap orang Israel melihat api itu turun dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, berlututlah mereka di atas lantai dengan muka mereka sampai ke tanah. Lalu sujud menyembah dan menyanyikan syukur bagi Tuhan. Sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudaraku yang dikasih, ketika kemuliaan Tuhan turun, umat Tuhan itu tidak tahan. Mereka berlutut di hadapan Tuhan. Saya yakin, saudaraku, ketika Tuhan hadir dengan penuh kemuliaan dan kuasanya, saudaraku, orang itu tidak akan tahan. Our nature will not be able to stand in front of the most holy God. Kita adalah orang yang berdosa, Dia Allah yang maha suci. Ketika Dia menyatakan kekudusannya, hadiratnya itu dinyatakan dengan nyata, maka tidak ada satupun kita yang akan tahan. Saya pernah mengalami suatu ibadah di mana Tuhan hadir begitu rupa, tidak ada yang tahan. Ketika kita youth camp sudah lama, atau beberapa tahun yang lalu, di hari yang terakhir itu bagaimana Tuhan melawat
pengurapan Tuhan. Tanpa saya suruh anak-anak muda itu berlutut, mereka menyembah Tuhan. Lalu mereka saling merangkul, lalu mereka saling mendoakan. Saya sudah tinggal melihat aja apa yang Tuhan kerjakan. Saya tidak perlu lagi melakukan apa-apa. Because God Himself doing His work. Minggu lalu saya ada pelayanan di suatu gereja Vietnam, saudaraku. Berapa tahun terakhir ini, mereka selalu minta saya untuk hadir tiap berapa bulan datang, saudaraku. Sejak awal tahun ini atau tahun lalu, saudaraku, saya ingat, mereka itu dari gereja Baptis yang sangat tradisional, saudaraku. Lalu Tuhan melawat gembalanya, memberikan kerinduan, memperbaharui rohnya, lalu dia rindu menyembah Tuhan, dia mulai berlutut, dia mulai mengangkat tangan, menyembah. Secara tradisional, ada gereja saudara yang datang background dengan Kristen tradisional seperti GKI, saudaraku ada. Saya dari GKI, saudaraku. Jadi angkat tangan itu tidak lazim, saudaraku ya. Tepuk tangan tidak lazim. Tepuk tangan malah dilihatin. Kenapa kamu tepuk tangan? Emang ini diskotik? Saudaraku. Lalu playnya musiknya hanya organ. Paduan suaranya paduan suara. Saya paduan suara loh gini-gini loh dulu. Waduh, jangan main-main. Anyway, jadi mereka mulai diperbaharui, lalu mereka mulai waktu satu kali saya ibadah, di awal ibadah mereka berlutut karena mereka bahasa Vietnam kan, saya kagak ngerti. Dia berlutut ya saya berlutut, dia berdiri saya berdiri gitu, saya liatin aja gitu kan ya. Jadi berlutut, terus dia nyanyi. Haleluya, lagunya lagu Vietnam tapi bagus sekali, saya nggak bisa menyanyikannya, saudaraku. Lalu minggu lalu itu, saya sangat diberkati setiap kali saya datang itu di awal, sebelum nyanyi lagu pertama, mereka berlutut, mereka nyanyi kepada Tuhan. Minggu lalu, waktu saya berlutut, saudaraku, mereka nyanyi. Waktu saya nyanyi berlutut di hadapan Tuhan itu, lalu saya dapat bayangan, saudaraku, seperti raja turun, datang mau lewat, saudaraku. Lalu saya ingat satu ayat, datanglah Raja, the King of Glory. And then I was so blessed, saudaraku. Hati saya sangat diberkati. Dan belum lagu pertama, hati saya sudah diberkati, saudaraku. Saya menangis di hadapan Tuhan, saudaraku. Bukan karena saya berbeban berat, tapi karena ketika saya mengambil sikap menghormati Tuhan dengan berlutut dan membawa hati saya kepada Tuhan, maka hati penyembahan itu, the posture of my heart of worship, itu membawa hadirat Tuhan turun kepada saya. Di dalam ibadah, saudaraku, ada yang namanya pengurapan secara corporate yang dihasilkan dari orang-orang yang melayani. Maka pekerjaan itu akan melayani seluruh jemaat. Tetapi ketika saudara menyembah di dalam space saudara, in your own space kepada Tuhan, saudara bawa hati saudara kepada Tuhan dengan sikap apapun, saudaraku, maka Tuhan bisa hadir secara pribadi khusus hanya kepada saudara. You've got your own spot in the presence of the Lord, saudaraku. Nah itu yang mesti saudara cari, saudaraku. Amin, saudaraku. Karena kadang-kadang juga ada orang bilang, tadi ibadahnya kering ya. Oke, next time saya bawa selang ya. Tadi kurang ngangkat ya. Next time saya tepuk kursi 3 buat kamu. Jadi sedikit tinggi kamu duduk. Saudaraku, karena saudara you miss the spot. You didn't find the spot of the presence of God for yourself. Saudara gak ketemu hadirat Allah itu, saudaraku. Mungkin pemimpin pujiannya merasakan hadirat Tuhan karena dia tune in, saudaraku. Tapi saudara belum, saudaraku. Buru-buru, saudaraku. Lalu tadi pagi berantem lagi sama istri, saudaraku. Lalu ngomelin anak lagi, masih dongkol lagi. Aduh besok tadi jemuran lupa dimasukin ke dalam. Aduh tadi panci udah dimatiin belum airnya, saudaraku. Waduh, saudaraku. Sehingga saudara kehilangan tiba-tiba lagunya. Kita kan cuma 2 lagu, saudara kaya. Kalau saudara masih lagu ketiga baru tune on, ya telat, saudaraku. Kalau di Indonesia bisa 5 lagu. Di sini cuma 2 lagu. You have to be ready, saudaraku. Jangan udah lagu ketiga terakhir baru tune on. Baru mau nangis, amin. Ya elah. Baru gue mau tune in sama Tuhan. Udah amin, saudara, pengumuman. Maka itu, saudaraku, waktu pagi-pagi datang udah siap-siap. Saya udah ajarin waktu setiap kali 5 menit sebelum di sini, saudaraku. Pagi ini saya tadi nggak bisa, saudaraku, minta maaf. Gitu. 5 menit sebelumnya datang sudah berdoa. Tenangkan hati, quiet your mind, quiet your heart, open for the Lord.
Oh, saudara siap-siap dengan begitu. Itu nikmatnya beda, bro. Beda. Amin, saudaraku. Saudara mau makan nasi padang kagak cuci tangan, buru-buru dari parkir langsung coplok, saudaraku. Agak seru. Oh, cuci tangan dulu, saudaraku. Minum teh hangat dulu. Hajar tuh, saudaraku. Amin, saudaraku. Nikmat sekali, amin, saudaraku. Hadirat Allah kalau saudara siapkan dengan sungguh-sungguh. Nikmat sekali. Amin, saudaraku. Ketika kita berlutut kepada Tuhan, maka Tuhan itu akan, He will reveal Himself to you. The presence of God. There are two kind of presence of God. The omnipresence of God, yaitu hadirat Allah yang ada di mana-mana. Saudara sadar, saudara tidak sadar, saudara rasa, tidak rasa, Dia ada. Di mana saja, kapan saja. Di mana saja, gak harus di gereja. Di tempel pun, di jalan pun, bahkan di kuburan pun, Tuhan hadir, saudaraku. Tapi there is another presence of God, that is called the revealing presence of God. Hadirat Allah yang dinyatakan, di mana engkau rasa, your heart, even your body, you feel it. Ada orang yang menangis tidak tahan. Kenapa? Karena ada hadirat Allah yang menjamah dia. That is the revealing presence of God. Di dalam menyembah Tuhan, saya ajak saudara cari itu, kejar itu, sampai ketemu Tuhan. Amin, saudaraku. Memang kita pujian penyembahan waktunya sangat singkat, saudaraku. Tapi jangan buang-buang waktu. Every second count. Tuhan, aku siapkan hatiku Tuhan untuk menyembah kepadamu. Maka saudara akan diberkati. Amin. Yang kedua, yang pertama adalah berlutut, yang kedua adalah berdiri, saudaraku. Standing, saudaraku. 1 Tawarik 23 ayat 30 berkata, they were also to stand every morning. Ini adalah tugas dari seorang imam Lewi yang Tuhan perintahkan, the Levites. They were also to stand. Kenapa saya pakai bahasa Inggris? Karena bahasa Indonesianya itu kurang jelas kata stand ini, saudaraku. They were also to stand every morning to thank and praise the Lord. They were to do the same in the evening. Jadi tugas para imam Lewi, dikatakan mereka setiap pagi dan setiap malam, mereka harus berdiri, mengucap syukur dan berdoa kepada Allah. Berdiri dan mengucap syukur berdoa kepada Allah. Dalam Nehemia 9 ayat kelima dikatakan, stand up and bless the Lord your God. Saudaraku, stand up and bless the Lord your God. Artinya, ekspresi dalam berdiri itu adalah bukan suatu hal yang agamawi atau gerejawi atau liturgia, saudaraku. Seringkali kita setiap pagi waktu pujian penyembahan itu, pemimpin pujian kata, mari kita bangkit berdiri. Mungkin ada saudara berkata, kenapa sih mesti berdiri? Emangnya nggak duduk nggak bisa memuji Tuhan, saudara? Emangnya beda kalau berdiri? Saudaraku, berdiri itu kalau kita lakukan dengan pengertian, saudaraku, akan berbeda. Tapi kalau kita lakukan karena disuruh, maka kelihatannya sama saja, saudaraku. Ketika kita berdiri, saudaraku, kita itu menghormati Tuhan. Saudara pernah menghadiri pesta pernikahan? Waktu pasangannya masuk ke ruangan, apa yang terjadi? Semua orang berdiri. Saudara pernah masuk ke pengadilan? Mudah-mudahan bukan saudara yang duduk di depan. Sebagai terdakwa. Ketika judge-nya turun, masuk ke ruangan, apa yang dilakukan? All rise. Bangun, saudaraku. Saudara pernah upacara pagi? Yang di Indonesia pasti banyak kepahitan dengan hari Senin pagi. Dari Senin kita ribuan kali mesti pagi-pagi pertama bangun begini, saudaraku. Indonesia tanah airku. Brak, teman saya pingsan, saudaraku. Karena kepanasan. Satu lagi mimisan, saudaraku. Waktu SD begitu, saudaraku. Betul nggak, saudaraku? Begini terus, Bo. Pegel banget, saudaraku. Kalau sekarang sih, waduh, minta penyangga deh. Saudaraku ya, setiap pagi. Kenapa kita menghormati Tuhan? Menghormati bendera pusaka kita merah putih, saudaraku. Menghormati, menjunjung tinggi tanah air pusaka kita, saudaraku. Kalau tanah airnya dijunjung begitu tinggi, apalagi Tuhan kita, saudaraku. Amin, saudaraku. Kita mesti menghormati Dia jauh lebih tinggi, saudaraku. Oleh karena itu kita berdiri. Ketika berdiri juga, saudaraku, dikatakan pada waktu kita menerima berkat habis ibadah, saudaraku, mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kenapa sih bangkit berdiri? Emang duduk kita kagak bisa terima? Orang makan aja kita duduk.
saudaraku, kita baca di 1 Raja-Raja 8, saudaraku. Kemudian berpalinglah raja, lalu memberkati seluruh jemaah Israel, sedang segenap jemaat Israel berdiri. Kata berdiri, sikap berdiri itu adalah sikap kita siap menerima. Berdiri itu berkata juga kita bersiap-siap. Orang yang siap itu berdiri. Orang yang santai itu selalu duduk, ngelosor, saudaraku. Tapi kalau kita siap, kita akan berdiri. Ayo kamu sudah siap belum? Let's go. Berdiri kan? Amin saudaraku. Oleh karena itu kita perlu berdiri di hadapan Tuhan. Tidak seharusnya terus-terusan berdiri, tapi ada waktunya saudara mau berdiri, berdirilah. Saudaraku. Saya rindu dalam ibadah itu adalah ada suatu kebebasan. Di mana jemaat itu bukan seperti senam olahraga pagi saudaraku. Belok kiri, belok kanan, angkat tangan saudaraku. Tapi kita ada kebebasan, betapa indahnya kalau jemaat itu ada mengalami kebebasan di mana mau berdiri, mau berlutut, mau berdiri saudaraku, mau tepuk tangan boleh saudaraku. Asal tertib saudaraku. Amin saudaraku. That is your expression. Dan kita tidak akan menyalahkan saudara, kenapa kamu berdiri sih? Kenapa kamu berlutut sih? Tidak akan saudaraku, karena engkau berikan kepada Tuhan. Karena ini adalah rumah Tuhan. Amin. Lalu ketika membaca firman Tuhan, saudaraku, Esra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu itu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Kenapa mereka berdiri? Mereka berdiri karena mereka menghormati firman Tuhan, saudaraku. Amin, saudaraku. Beberapa kali kalau saya lihat sering hamba Tuhan juga pada waktu membaca firman, mari kita undang bangkit berdiri, kita baca firman Tuhan bersama. Itu hal yang baik, saudaraku. Kita dengan berdiri kita membantu kita berkonsentrasi, membuat kita secara psikologis bersiap-siap. Amin. Saudara masih bisa mengikuti saya? Yang berikutnya adalah tadi berlutut, berdiri, lalu menari, dancing, saudaraku. Siapa yang suka dance di sini? 1, 2, 3. Ada beberapa yang dance, ada beberapa yang tidak ngaku, saudaraku. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermazmur kepada dengan rebana dan kecapi. Saudaraku, tari-tarian, saudaraku, adalah ketika orang menari, itu karena ada sukacita. Amin, saudaraku. Karena ada luapan sukacita. Mungkin saudara tidak menari, tapi saudara bergoyang-goyang begini. Kenapa? Karena ada mengikuti irama. Itu ada refleks dari tubuh kita. Dan juga ada sukacita dalam kehidupan kita, saudaraku. Menari itu adalah sangat baik, saudaraku. Nggak harus selalu menari, saudaraku. Tapi it's good to practice dancing for the Lord, saudaraku. Mungkin kalau saudara malu di gereja, di rumah menari-narilah. Pasang pujian penyembahan, lalu menari-nari kepada Tuhan, saudaraku. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, udah lama juga, ketika mungkin tahun 2000, awal 2000, ketika waktu kita KKR di UNSW, saudaraku, itu ada ratusan, mungkin 1.000 orang lebih anak-anak muda. Kita berkumpul di sana, kita KKR, lalu dilayani oleh hamba Tuhan dari Indonesia, saudaraku. Lalu di tengah-tengah karena ada sukacita, kita puji-pujian itu, wah, saya bilang cukup hot, saudaraku. Mereka berlompat-lompat, menari, menyanyi, saudaraku. Sukacita sampai keringetan, saudaraku. Lalu mereka setelah firman Tuhan dan pelayanan berdoa, Tuhan melawat begitu rupa sampai orang itu ada yang terjatuh, ada yang tertawa, ada yang menari, saudaraku. Saya di panggung main keyboard, saudaraku, saya ngelihat, saudaraku. Sampai akhirnya, saudaraku, saya sendiri juga di jamaah Tuhan, saya nggak tahan, saya ketawa sendiri di keyboard, saudaraku. Sampai saya berhenti main keyboard, saya duduk di bawah karena ketawa-tawa, saudaraku. Kenapa? Karena ada suatu, di dalam hati ini ada suatu luapan sukacita luar biasa, saudaraku. Dan setelah itu, saudaraku, saya merasakan, wah, it's hard to describe, tapi I feel very light, I feel very joyful, sangat sukacita, tidak ada beban apapun, saudaraku. Dan banyak orang mengalami lawatan luar biasa. Ketika kita menari, saudaraku, itu ada sesuatu yang powerful. Daud mengerti ini, saudaraku. Kita menari itu karena kita cinta Tuhan, bukan karena kita mau memang senang nari nih, hobi nari. Kebetulan nih saya nari-nari, tapi nari itu buat Tuhan, saudaraku. Nari itu di hadapan Dia, nggak perlu pakai style, mau break dance kayak, mau apa kayak, mau jaipong, mau apa terserah dah, saudaraku ya.
mau gaya R&B kayak, saudara nyanyi buat Tuhan, menari buat Tuhan, saudaraku. Ketika Daud membawa tabut Allah itu kembali dari Obed Edom, tabut Allah itu pernah hilang, saudaraku, lalu dicari di rumahnya Obed Edom. Oh, mari kita jemput, saudaraku. Daud ambil, bawa semua imam, saudara Imam Lewi, mengambil tabut itu, mau dibawa pulang ke istana, saudaraku. Apa yang dilakukan? Katakan, dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Dia berbaju efod dan kain lenan. Kalau saudara baca kisahnya itu sangat luar biasa. Setiap 6 langkah dia potong lembu, saudaraku. Saudara bayangkan, perjalanan itu sangat panjang. Setiap 6 langkah berhenti potong korban. 6 langkah potong korban. That is the most bloodiest road, saudaraku. Penuh dengan korban. Kenapa lakukan itu? Dan sangat mahal. Kenapa Daud lakukan itu? Dan dia menari dari sekuat tenaga karena dia sangat bersuka cita di hadapan Tuhan. Seperti orang menemukan kembali anaknya yang hilang. Seseorang yang menemukan kembali sesuatu yang hilang yang sangat berharga lalu ditemukan kembali. Bayangkan misalnya anaknya meninggal lalu bangkit kembali. Seperti itulah mungkin sukacitanya ya, saudaraku ya. Luar biasa sekali. Dia menari-nari sekuat tenaga. Saudaraku, saudara yang di rumah saudara sendiri, cobalah menari bagi Tuhan. Amin, saudaraku. Nggak usah lompat-lompat, mungkin yang sudah tidak terlalu kuat, saudaraku, menarilah bagi Tuhan. Terserah gayanya, gitu ya, bagi Tuhan. Tapi ini aku menari buat Engkau, Tuhan. Mungkin yang tidak pernah penari, ya nggak usah nari, jangan maksa deh, gitu ya. Disuruh pendeta menari nih, kalau nggak menari saya dosa. Ya kalau nggak menari, ya jangan dipaksa. Bisa berlutut kan, bisa memuji Tuhan, saudaraku. Amin, saudaraku. Saudara masih ikuti saya? Masih ada 12 lagi? Nggak, 3 lagi sajanya. Langsung segera setelah tayangan berikut ini. Yang ketiga adalah word expression, posture expression, dan terakhir adalah hands expression. Kita bisa bermain dengan main alat-alat musik. Saudara bisa bermain alat musik, puji Tuhan, saudaraku. Tidak bisa main, enggak apa-apa, saudaraku. Tapi mau belajar, boleh juga. Tidak ada yang pernah kata terlambat. Saya sudah 60 tahun, masa saya bisa main gitar? Bisa, saudaraku. Masa saya bisa main keyboard? Bisa, saudaraku. Amin. Saya mulai belajar itu umur 18 tahun main piano, saudaraku. Tangan-tangannya sudah nggak lentur lagi, saudaraku. Tapi dilenturkan oleh Tuhan. Amin. Karena saya pakai buat melayani Tuhan, saudaraku. Saya nggak main lagu John Lennon, Stevie Wonder, saudara, kagak, saudaraku. Saya main lagu Tuhan, saudaraku. Sejak saya bertobat, saya punya kerinduan mau main alat musik. Lalu saya pilih keyboard. Dan itu kesaksiannya luar biasa panjang, saudaraku. Tapi puji Tuhan saya bisa main, Tuhan kasih karunia. Tapi karena saya rindu untuk main. Saya latihan berjam-jam setiap hari, saudaraku. Oleh karena itu tidak ada kata terlambat. Kalau saudara mau belajar gitar paling gampang, enak, bisa dibawa-bawa, nggak perlu dicolok ke listrik, bisa main, saudaraku. Kalau kegedean, bisa main ukulele. Amin. Kalau kegedean juga, ya pakai handphone aja deh, pakai app gitu, cering gitu. Males banget sih gitu ya. Jadi tidak ada kata terlambat, saudara, bisa bermain, saudara. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah bagi Dia dengan gambus 10 tali, saudaraku. Kita nggak pakai gambus, kita pakai gitar cuman 5 tali, 5 strings. Yang kedua adalah kita clapping, bertepuk tangan. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukan Allah dengan sorak-sorai. Tepuk tangan itu adalah suatu hal yang bagi kita gereja sangat mendasar ya, sangat wajar. Tapi surprisingly masih banyak orang, jemaat, anak-anak Tuhan yang tidak bertepuk tangan di gereja loh. Nah, saya mau ajarkan tepuk tangan itu adalah baik memuji Tuhan. Amin. Ini Alkitabiah, Alkitab mengajarkan bertepuk tanganlah bagi Tuhan. Dengan bertepuk tangan, saudara membantu saudara untuk fokus, untuk konsentrasi, untuk memuji Tuhan. It helps you. Kalau saudara cuma hanya diam aja, duduk memuji Tuhan, saya garanti itu pikiran akan melayang-layang. Betul nggak, saudara? Nggak lama lagi mata tertutup, saudaraku. Nggak lama lagi mulut menganga. Saudara, ada suara-suara geraman dari gua. Itu bukan pujian yang dalam, saudaraku. Itu geraman-geraman jiwa yang sedang merintih di hadapan Allah. Saudara yang kasih, jangan sampai terjadi di sini, amin. Kalau sampai terjadi di sini, kita bawa air segelas, lalu kita baptis dia.
Supaya dia terbangun di dalam hadirat Allah. Tepuklah tangan, amin saudaraku. Mulai hari ini saudaraku kalau saudara datang ibadah, tepuk tangan, amin saudaraku. Apalagi kalau lagunya lagu cepat saudaraku, tepuk tangan, amin. Haleluya. Ya, ini awal yang baik. Minggu depan pasti akan bertepuk tangan. Nanti pemimpin pujian bisa cek saudaraku, kalau masih ada belum tangan berhenti, encourage mereka untuk bertepuk tangan. Haleluya. Yang ketiga terakhir adalah lifting hands, mengangkat tangan. Mazmur 13, 134 berkata, angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus. Ketika kita mengangkat tangan, saudaraku, kita itu searching for God, reaching to God. Berserah kepada Tuhan. Surrender to Him. Kita mengangkat tangan itu karena kita kagum kepada Dia. Kita mengangkat tangan karena kita menghormati Dia. Kita mengangkat tangan karena kita bersyukur. Tuhan, aku mau meninggikan Engkau. Aku mengangkat tanganku karena lebih tinggi dari kepalaku. Karena aku mau menempatkan Engkau lebih tinggi. Yang tertinggi dalam kehidupanku. Ketika kita mengangkat tangan dengan pikiran pengertian yang benar, maka penyembahan kita itu semakin berkualitas. The quality of our worship itu menyenangkan hati Tuhan. Kenapa Tuhan senang korban bakaran? Dan Tuhan pilih-pilih loh. Bukan sembarangan daging, saudaraku. Amin, saudaraku. Saudara yang makan daging pilih-pilih. Amin, saudaraku. Kenapa beli wagyu? Beli aja yang biasa daging, apa tuh? Ya, tetelan daging grade apa gitu. No, gitu ya saudaraku ya. Daging juga, saudaraku. Tapi kita pilih-pilih. Kenapa? Karena kita menikmati kualitas. Kualitas itu untuk dinikmati oleh kita. Tapi penyembahan yang berkualitas itu dinikmati oleh Allah. Ketika Allah menikmati penyembahanmu, maka Dia akan senang. Maka Dia pasti hadir. Amin saudaraku. Saudara mau jamu orang yang saudara sayangi, kasihi. Masa sembarangan sih? Kita pilih tempat yang baik. Kita reserve tempatnya. Pilih menunya. Apa ya kesukaannya dia ya? Kalau dia gak suka kambing, masa kita pilih sate kambing? Ya kan? Kalau dia gak suka yang panas-panas, masa kita pilih yang sup yang panas, yang pedas-pedas? Enggak kan saudaraku? Demikian juga dengan kita. Apa yang Tuhan suka saudaraku? Pernahkah saudara berpikir, apa yang kau suka aku menyembah? Cara seperti apa Tuhan yang kau senang aku menyembah saudara? Ketika saudara menyembah dengan cara tertentu dan kau merasakan hadirat Tuhan, itu artinya Tuhan disenangkan. Pakailah cara itu terus. Boleh juga coba-coba cara lain, tapi setiap orang punya style yang masing-masing. Amin saudaraku. Pagi hari ini saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Haleluya. Mari kita bawa hati kita menyembah kepada Tuhan. Kita tidak ada waktu banyak. Tapi biarlah kita boleh menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan waktu yang singkat ini, saudaraku, bawa hatimu kepada Tuhan. Maka Tuhan akan hadir dalam kehidupanmu. Jangan datang karena engkau mau minta sesuatu. Saya berikan satu tips. Ketika engkau menyembah Tuhan, jangan datang karena engkau ada perlu. Tuhan tahu motivasi kita. Kalau kita datang karena ada sesuatu, sebagus apapun, ya bagus. Tapi karena engkau ada perlu kan. Tapi ketika engkau menyingkirkan semua kebutuhanmu, keperluanmu, saudaraku, dan engkau hanya datang mencari Dia dan mau menyembah Dia. Seperti orang Majus itu yang mencari Yesus. Dia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk memberikan, mempersembahkan. When you come to the King and bring yourself, present yourself as a living sacrifice and a true worship, and the King Himself will be pleased. Dia akan berhenti dan akan bersama-sama dengan saudara. Thank you Jesus. Mari pejamkan mata kita kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, ini aku. Aku menghampiri tahta-Mu yang kudus Tuhan. Aku merindukan Engkau ya Bapa. Aku
mengangkat tanganku dan memuji Engkau. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah Bapa Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tahta sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kami datang menghampiri Engkau Tuhan. Kini saatnya, kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah. Kau melihat tangan-tangan kami Tuhan. Bapa Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari sama-sama datang kepada Tuhan. Kita masuk tahta sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji, oh Yesusku, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Mari kita bawa hati kita, mari kita masuk hadiratnya. Kita masuk tahta sucinya. Kami rindukan Engkau Tuhan, bersama para malaikat menyembah. Mari
kita masuk. Kita masuk hadirat, kita masuk. Kita masuk hadiratnya. Mari angkat tanganmu dan suara, mari sembah Dia. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, Yesus. Let us worship the King of Kings. Let us worship the Lord. Oh, we worship You. We praise Your name, for You are worthy. Worthy, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Katakan sama-sama, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Yes Lord, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada Haleluya. Mari suara haleluya. Glory Jesus. Glory Jesus. You are marvelous Lord. You are great God. You are the King of Kings and Lord of Lords. We give You glory. We give You honor, God. Haleluya. 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 Kami memuji Engkau Tuhan. Kami meninggikan Engkau sebab Engkau Allah perlindungan kami, kota benteng kami, kubu pertahanan kami. Engkaulah panji-panji kemenangan kami. Lord, we bless Your name this morning, God. God, we glorify. We want to tell Your marvelous and wondrous works, Lord God. Kami mengucapkan syukur Tuhan. Kami mau menyatakan kebesaran-Mu, karya-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Kami mau menceritakan segala pekerjaan-Mu yang dahsyat dan mulia itu Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu tengah-tengah kami. Father, I pray that You may release Your presence upon Your people, God. Release Your presence, God. Release Your presence, Lord. Touch all the sickness, Lord God. Aku berdoa yang sakit sembuh saat ini juga dalam nama Yesus. Aku berdoa yang terikat oleh bad habit, oleh keterikatan dosa saat ini, aku putuskan di dalam nama Yesus. I set you free in the name of Jesus. In the name of Jesus. Terlepaslah belenggu itu. Father, I pray, God, that You release the power of Your healing. Restore Your people, God. Restore our praise. Restore. Pulihkan pujian kami dalam mulut kami, Tuhan. Pujian penyembahan dalam hati kami. Father, I pray, God, bless Your people, Lord. Bless Your people.